Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat selalu. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, selanjutnya hari ini Ibu akan memberi materi mengenai al-hadis. Apa itu al-hadis, pembagian al-hadis, dan lain-lain. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai Al-Quran. Ada yang masih ingat nggak apa itu pengertian Al-Quran? Jika tidak ada, Ibu akan mengulas kembali pembelajaran yang kemarin. Pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasanya berarti bacaan, sedang menurut istilah berarti kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril menggunakan bahasa Arab sebagai bukti atas kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebagai pedoman hidup bagi manusia serta membacanya dinilai ibadah. Selanjutnya mengenai materi kemarin ada juga apa sih isi kandungan Al-Quran? Isi kandungan Al-Quran itu ada 3, yaitu hukum i'tiqodiyah, hukum-hukum khuluqiyah, dan hukum-hukum amaliyah. Ibu harap catatan kalian yang minggu kemarin masih ada ya. Suatu saat Ibu akan memintanya dan sekaligus catatan pada hari ini, yaitu mengenai al-hadis. Nah, kita mulai ya pembelajarannya. Selanjutnya, pengertian al-hadis. Menurut bahasa, al-hadis artinya adalah perkataan, berita, baru, atau dekat. Al-hadis sering disebut dengan as-sunnah yang secara bahasa artinya cara, adat istiadat atau kebiasaan, dan perjalanan hidup atau sirah yang tidak dibedakan antara yang baik dan yang buruk. Sedang menurut istilah kedua adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berupa perkataan, perbuatan, penetapan maupun cita-cita. Selanjutnya, pembagian al-hadis. Dilihat dari segi bentuknya, al-hadis dibagi menjadi 4, yaitu qauliyah, fi'liyah, takririyah, dan hamiyah. Hadis qauliyah yaitu ucapan Nabi Muhammad SAW yang didengar oleh para sahabat dan disampaikan kepada orang lain. Yang kedua, hadis fi'liyah yaitu perbuatan Nabi Muhammad SAW yang dilihat oleh para sahabat kemudian disampaikan kepada orang lain dengan ucapan mereka. Dan yang ketiga, hadis takririyah, perbuatan sahabat atau ucapan yang dilakukan di depan Nabi Muhammad SAW yang dibiarkan begitu saja oleh Nabi tanpa dilarang atau disuruh. Dan yang terakhir, hadis hamiyah, yaitu perkataan atau cita-cita Nabi Muhammad SAW yang belum pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Kemudian, hadis dilihat dari segi jumlah sanad atau perawi yang terlibat dalam periwayatannya. Al-hadis terbagi menjadi 3 macam, yaitu mutawatir, masyhur, dan ahad. Hadis mutawatir yaitu hadis yang disampaikan secara berkesinambungan yang diriwayat oleh sejumlah besar perawi yang menurut kebiasaan mustahil mereka bersepakat untuk dusta. Yang kedua, hadis masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah sahabat yang tidak mencapai batasan mutawatir pada generasi setelah sahabat. Dan yang terakhir, hadis ahad.
yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi, 2 orang perawi, atau lebih yang tidak memenuhi persyaratan hadis mutawatir. Selanjutnya, hadis ditinjau dari segi kualitasnya. Al-hadis terbagi menjadi 3, yaitu sahih, hasan, dan do'if. Hadis sahih adalah hadis yang memiliki 5 persyaratan. Persyaratannya yaitu sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil, perawinya dobit, hadisnya tidak janggal, hadisnya terhindar dari ilat atau cacat. Yang kedua, hadis hasan, hadis yang memiliki semua persyaratan hadis sahih, kecuali para perawinya, seluruhnya atau sebagainya kurang kuat hafalannya. Dan yang terakhir, hadis do'if adalah hadis yang tidak memiliki sifat-sifat untuk dapat diterima atau hadis yang tidak memiliki sifat hadis sahih dan hadis hasan. Selanjutnya, fungsi al-hadis. Para ulama usul mengelompokkan fungsi al-hadis dalam hubungannya dengan Al-Quran ke dalam 3 kelompok, yaitu pertama, menetapkan dan menguatkan hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran, bayan ta'kid. Yang kedua, memberikan penjelasan atau bayan terhadap ketentuan Al-Quran yang masih umum. Dan yang terakhir, menetapkan hukum yang belum ditetapkan oleh Al-Quran atau bayan tasyri'. Nah, itulah materi yang Ibu sampaikan. Semoga kalian semua dapat memahami apa yang telah Ibu jelaskan mengenai al-hadis. Dan jangan lupa mengenai catatan yang dari awal Ibu bilang, tolong dilengkapi catatannya ya. Suatu saat akan Ibu pinta catatan-catatan kalian selama materi yang telah Ibu berikan. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan beberapa soal atau evaluasi pada materi hari ini. Silahkan kalian tutup catatan kalian. Soal pertama, jelaskan pengertian al-hadis menurut istilah. Soal kedua, apa itu hadis takririyah? Dan soal yang terakhir, sebutkan fungsi al-hadis. Silahkan kalian jawab dengan benar ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menutup pembelajaran hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, ada baiknya kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.